Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah salah satu dari mata kuliah wajib umum di Universitas Lambung Mangkurat dengan kode mata kuliah AULM 1161. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan disajikan pada semester ganjil dan genap atau pada semester 1 dan semester 2. Mata kuliah ini juga diampu oleh tim teaching, yaitu oleh 2 hingga 3 dosen yang khususnya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini terbentuk berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, CPL terdiri dari CPL pada aspek sikap, pengetahuan, pedagogi, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pendidikan agama Islam termasuk rumpun mata kuliah umum, ya, dan pengembangan kepribadian yang memiliki sasaran agar mahasiswa menjadi intelektual kapital yang berintak, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan juga berkepribadian religius. Adapun kajian dalam mata kuliah ini meliputi aspek akidah, syariah, dan juga akhlak. Ruang lingkup pembahasan mata kuliah ini meliputi konsep ketuhanan dalam Islam, hakikat manusia, sumber ajaran dan hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad, akhlak dalam Islam, ekonomi syariah, ipteks dalam Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pandangan Islam, politik, HAM, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam pandangan Islam, kebudayaan dalam pandangan Islam, masyarakat madani, moderasi beragama, dan kerukunan antar umat beragama, dan juga diiringi dengan praktek-praktek. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu meliputi aspek sikap atau afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu menelaah konsep ketuhanan dalam Islam, menganalisis konsep hakikat manusia, mengaplikasikan sumber ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, menerapkan untuk berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, kemudian menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan, menelaah konsep ipteks dalam pandangan Islam, kemudian juga menelaah konsep politik, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam pandangan Islam, dan juga mengidentifikasi kebudayaan dalam pandangan Islam, menganalisis konsep masyarakat madani, menerapkan moderasi beragama, dan kerukunan antar umat beragama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dilaksanakan dengan tim teaching. Dalam pelaksanaannya, dosen akan masuk secara bergantian sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan secara 100% luring, bisa juga dengan 100% daring, atau bisa juga menggunakan blended learning dengan prosentase 65% luring dan 35% daring dengan total pertemuan adalah 16 kali pertemuan, sudah disertai dengan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester dan 2 kali pertemuan praktek. Metode pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan menggunakan metode ekspositori, ceramah dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan, baik berupa penugasan individu maupun penugasan kelompok. Sedangkan jika pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka dengan menggunakan metode flip classroom ya. Metode flip classroom ini dipilih agar mengefektifkan waktu tatap muka yang dilakukan dosen secara daring.
Sebelum tatap muka, dosen akan mengupload atau membagikan materi tugas ataupun juga absen pada e-learning management system yang telah disediakan oleh Universitas Lambung Mangkurat, yaitu pada situs simari.ic.id. Pada LMS ini, dosen akan mengupload bahan ajar, bisa berupa PowerPoint yang berisi ringkasan materi atau berupa video penjelasan yang dapat mahasiswa akses. Jika pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan media berupa Zoom atau Google Meet. Selain itu, pertemuan daring ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman konsep mahasiswa melalui pemberian soal esai yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian di akhir pembelajaran atau setelah pembelajaran tatap muka, mahasiswa akan diberikan tugas, bisa berupa tugas individu ataupun tugas kelompok, yang mana nanti di dalam pengumpulannya dilakukan melalui e-learning management system, yaitu melalui simari.ic.id. Mata kuliah ini juga biasanya interaksi ditambah dengan menggunakan grup yang dibuat pada aplikasi WhatsApp ya. Kemudian untuk sistem penilaian, adapun terkait dengan sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah pendidikan agama Islam tidak akan lepas dari capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Hal ini terkait dengan teknik penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari teknik tes maupun juga teknik non-tes. Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa pada aspek kognitif atau pengetahuan. Adapun terkait dengan tes ya, tes ini digunakan dalam evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester, di mana evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester pada mata kuliah pendidikan agama Islam dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, soal 100% esai, sedangkan teknik non-tes digunakan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik. Teknik non-tes dinilai dari hasil tugas kelompok yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan penilaian yang dilakukan ketika mahasiswa melakukan presentasi kelompok, praktek sholat jenazah, dan praktek mengaji. Kemudian kehadiran dia akan mengisi absen dan partisipasinya dalam diskusi kelas. Demikian pemaparan terkait dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Berikutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Semua mahasiswa Ibu hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi kita hari ini. Selanjutnya adalah penjelasan dari Ibu ya. Kita hari ini materinya tentang sumber ajaran dan hukum Islam. Baik, ada yang tahu berapa sumber hukum dan ajaran Islam? 4. 4 ya? Apa aja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Iya. Ada yang mengatakan 4 pun juga, ada juga yang berkata 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sejatinya 4 dan 3 itu juga benar. Yang mengatakan 4 benar, yang mengatakan 3 juga benar. Karena apa? Ijma dan qiyas itu masuk dalam macam-macam ijtihad. Jadi ijtihad itu banyak ya. Cuma yang disepakati ulama itu cuma 2, ijma dan qiyas. Selebihnya nanti Ibu jelaskan pada slide berikutnya ya. Baik, kita lanjut ya. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan.
Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada umat, dan siapa yang membacanya bernilai pahala atau ibadah. Jadi Al-Quran ini ternyata mempunyai nama lain. Kalau kan di buku kalian itu mungkin cuma dicontohkan 4 ya? Iya. Tapi sebenarnya Al-Quran itu ternyata sangat banyak nama lainnya. Ya. Kalau kan kita belajar, ibu dulu belajar ilmu ulumul Quran, ini kitab ya. Satu kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini karangan Imam As-Suyuti. Di sini salah satu materinya membuat nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran di sini ada 50 lebih namanya. Perlu diketahui ya, bukan cuma 4. 4 itu di buku sekedar mencontohkan. Karena apa? Karena kalau ibu menjelaskan semuanya itu banyak sekali, panjang. Ya. Jadi kalian cukup tahu bahwa Al-Quran itu memang ternyata punya nama lain dan itu ada 50 lebih. Tapi di buku cuma dicontohkan 4. Juga dari kalangan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya kan, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, makanya kan ada istilah, ada jin yang Islam, ya kan, ada jin yang kafir juga seperti itu. Ya, pun juga di manusia seperti itu juga. Kemudian Al-Furqan ini menunjukkan membedakan isinya. Jadi Al-Quran itu isinya kan, kalau kan kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kenikmatan yang akan Allah berikan ketika kita nanti masuk surga. Amin ya Allah ya. Tapi ketika kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, membangkang kepada Allah, maka Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran nanti akan mendapatkan siksa dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah, masuk neraka. Itu kan sudah jelas, sangat jelas di dalam Al-Quran. Ketika kita berbuat baik, ini loh balasannya. Ketika kita berbuat buruk, ini loh balasannya, ya kan? Jadi Al-Quran itu benar-benar sebagai furqan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oke, selanjutnya ada Al-Aziz. Al-Aziz artinya mulia, ya. Allah berfirman dalam Quran Al-Fussilat ayat 41, Innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahu wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, maka mereka pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, aziz. Jadi berapa banyak sudah dibuktikan kan? Orang yang berusaha menghinakan Al-Quran, menistakan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, Allah balas. Balasannya tidak hanya nanti di akhirat, tapi Allah balas lunas di dunia. Banyak kan matinya mengenaskan dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Allah, sekalipun ada yang berusaha menghinakan Al-Quran, Allah tetap akan meninggikan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu mulia dengan sendirinya. Oke. Dan sebagainya di sini banyak ya, ada yang namanya An-Nur artinya cahaya, nama lain Al-Quran. Ada yang namanya Asy-Syifa artinya obat, ya kan, penawar hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada orang-orang beriman sebagai apa? Sebagai rahmat. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu malah menambah kerugian mereka. Ya. Jadi bagi orang beriman, ketika dia galau, dia sedih, banyak tugas ini ya, banyak membaca Al-Quran. Ya. Hendaknya bukan hanya membaca Arabnya saja sih, baca artinya juga pelan-pelan, ya. Supaya apa? Supaya nggak mudah bosan, kita bentarlah ya. Karena apa? Karena ketika kita sedih, malah kita alihkan dengan mendengarkan lagu melo, sedih, itu malah tambah sedih. Dalam psikologi seperti itu, ya. Mohon maaf, artis-artis yang penyanyi yang dia kalau kan terlalu meresapi lagunya yang dia nyanyikan, itu akan jadi kenyataan dalam kehidupannya.
ya, ku menangis ya kan, dan lain sebagainya. Itu bakalan kayak kenyataan di kehidupan kita. Jadi kalau kan bernyanyi boleh nggak Bu? Silakan, mendengarkan musik silakan, tapi jangan sampai terbawa perasaan, karena bakalan jadi kenyataan. Ya, dalam psikologi itu, ya, energi kita itu mempengaruhi loh terhadap alam semesta. Ya, jadi alam semesta itu tidak kenal energi positif atau negatif. Ya, kan di tubuh kita ini ada positif dan negatif, tapi dominannya yang mana? Ya, kalau kan banyak energi positifnya, alam pun akan tarik menarikkan, alam pun istilahnya akan ikut mengaminkan, sehingga itulah yang akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Islam itu kan penting sekali sangka baik, ya kan? Penting sekali mempunyai kebiasaan yang baik, ya kan? Makanya kan dalam Islam itu hendaknya kita memiliki hobi yang baik-baik. Kalau kan hobi balapan tidak memungkinkan, maksudnya tidak menutup kemungkinan nanti meninggalnya bisa dalam keadaan balapan. Ya. Kalau suka baca Quran, suka sholat, mungkin dia akan meninggal dalam keadaan sujud, banyak sekali ya seperti itu ya. Karena apa? Karena itulah yang menjadi hobi dia, hobi utama dia, ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita ini energi negatif ada ya, tapi mudah-mudahan bisa ditekan. Itu yang paling kita utamakan. Makanya jangan sampai kita itu bawaannya apa ya, sangka buruk. Al-Quran ini turun mempunyai tahapan-tahapan. Yang ibu pelajari dulu, ada 3 tahapan Al-Quran itu diturunkan. Tahapan yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz. Al-Quran yang 30 juz itu diturunkan Allah secara langsung, ya, secara langsung. Kapan itu terjadinya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya, pun juga Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Di tahapan yang kedua, tahap yang kedua dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Al-Quran itu diturunkan Allah 30 juz itu secara langsung. Kapan terjadinya Bu? Di malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam yang berapa? Tapi yang jelas 10 malam terakhir. Al-Quran di tahapan yang kedua ini diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Al-Quran yang 30 juz. Di tahapan yang ketiga, barulah Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, tidak langsung mentok 30 juz. Tapi selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kurang lebih ya. Jadi dari jadinya di tahapan ketiga ini dari Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan ya. Makanya diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Iya. Baik, paham ya insyaallah ya. Kemudian kita lanjut periodisasi turunnya Al-Quran. Jadi ibu menjelaskan periodisasi turunnya Al-Quran ini adalah tahapan yang ketiga ya. Al-Quran yang turun di tahapan ketiga itu ada diklasifikasikan. Ada ayat yang turun di kota Mekah disebut ayat Makkiyah. Ada yang turunnya di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi cirinya apa? Kalau kan ayat Makkiyah ini surahnya pendek-pendek ya. Kalau kan yang ini ayatnya pendek-pendek, kalau kan ini ayatnya panjang-panjang. Kemudian di sini kalau kan turun di kota Mekah ini banyak berbicara tentang mengesahkan Allah, jangan menyebutkan Allah. Ya, karena apa? Karena ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, itu banyak orang yang masih menyembah berhala. Makanya ayatnya banyak berbicara tentang menyembah Allah, mengesahkan Allah, jangan syirik kepada Allah. Ayatnya banyak dibuka dengan ya ayuhan nas ya. Wahai manusia, seruan untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Kalau kan di kota Madinah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena di kota Madinah orang sudah banyak masuk Islam, tapi juga di kota Madinah banyak juga orang yang munafik. Ya. Orang munafik
untuk mengenali orang munafik? Ya, baik di muka, di belakang menusuk, ya kan? Iya. Bu, benar ya, memang benar susah mengenali orang munafik. Dalam Al-Quran ada 3 jenis manusia. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Al-Baqarah ayat 1-5 itu berbicara tentang ciri-ciri orang beriman. Ayat 6 dan 7, 2 ayat aja, berbicara tentang ciri orang kafir. Ayat 8-20, 13 ayat nih, berbicara tentang orang munafik. Jadi susah untuk mengenali orang munafik. Orang kafir itu jelas ya, mudah sekali mengenali ya. Tapi munafik beda. Ya memang seperti itulah penjelasan dalam Al-Quran. Karena memang pada kenyataannya susah untuk mengenali. Karena orangnya balik di depan, di belakang ternyata jahat, nusuk ya. Oke. Di sini ayat Madaniyah ini kebanyakan ayatnya memang berbicara tentang hukum, ya, tentang hukum syariat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in, ya kan. Dirikan salat, tunaikan zakat, ya kan. Ini turunnya di kota Madinah karena berbicara tentang ayat hukum syariat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat Makkiyah karena berbicara tentang mengesahkan Allah, ya kan. Jadi makanya dalam rukun Islam, Islam itu yang pertama adalah syahadat, baru kedua sholat. Karena memang ayat yang pertama diturunkan itu berbicara tentang mengesahkan Allah, ya kan. Baru berbicara tentang ketika Rasulullah berdakwah ke kota Madinah, baru diturunkan ayat tentang syariat atau hukum-hukum, ya. Paham semuanya ya, insyaallah ya. Kemudian ayat Makkiyah itu biasanya dibuka dengan pawali aswar, pembuka surah. Dibuka dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu contohnya seperti Nun, Qaf, Alif Lam Ra, Yasin. Itu namanya huruf muqatta'ah, ya. Pawali aswar, pembuka surah. Dan cuma 2 ayat, cuma 2 surah dalam Al-Quran yang termasuk surah Madaniyah. Kalau kan Yasin berarti Makkiyah, ya. Tapi ada 2 pengecualian disebut Madaniyah, yaitu Al-Imran dan Al-Baqarah, ya. Pengecualian, ya. Paham ciri-cirinya? Yang mana ayat Makkiyah, yang mana ayat Madaniyah? Insyaallah paham ya. Oke, kita lanjutkan ke sumber hukum ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis tadi seperti sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Hadis itu adalah artinya al-jadid, lawannya al-qadim, ya, atau lama, ya. Atau bisa juga diartikan sebagai pemberitahuan yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran, ayat Al-Quran kadang ada yang ayatnya itu bersifat global, umum. Kemudian hadislah atau sunnahlah yang menjelaskan. Contohnya waqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in. Dirikan sholat. Sholatnya bagaimana? Rukunnya bagaimana? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Hadislah yang menjelaskan, ya kan. Sholat kapan waktunya? Itu di hadis dijelaskan waktu-waktunya. Sholat apa aja yang membatalkan? Yang membatalkan sholat di hadislah yang menjelaskan. Jadi Al-Quran, ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global itu dijelaskan oleh hadis, diperincikan oleh hadis, sehingga memang hubungan antara Al-Quran, sunnah dan ijtihad itu saling berhubungan, ya. Ijtihad contohnya hukum narkoba, ibu tadi Al-Quran nggak ada kan, hadis nggak ada juga secara tersurat, tapi diambilnya dari hukum Al-Quran dan sunnah juga hukumnya, ya kan, karena dicari ayat tentang yang bisa menyebabkan teler. Narkoba kan teler kan ibu, dicari dapat ayatnya Quran surah Al-Maidah, ya kan. Jadi saling berhubungan. Memang tidak ada secara tersurat dalam Al-Quran dan hadis, tapi secara tersirat ternyata ada, sehingga diambil keputusan ijtihad oleh para mujtahid. Makanya hukumnya jadi paham ya, insyaallah ya. Oke, itu saja dari ibu. Nanti kerjakan juga soal esainya, ya, di buku kalian masing-masing. Nanti kita periksa di minggu depan, insyaallah ya. Tidak ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada ya. Oke, silakan. Akarnya kita bisa dengan tukang kurirnya,
atau kita memberikan bintang atau berikan di situ ucapan terima kasih biasanya. Iya, akadnya seperti itu. Kalau kan ibu biasanya akadnya terima kasih Pak, kayak gitu ya. Atau kalau kan ibu lupa atau kakak ibu yang mengambilkan, ibu bakal cat penjualnya. Kan biasa memberikan bintang kan? Iya kan? Nah kasih aja di situ kata-kata atau chat secara pribadi. Gitu caranya. Kalau kan ibu ya biasanya. Oke, itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa lagi insyaallah di minggu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.